Jadi inti dari khutbah itu adalah pesan-pesan takwa. Karena takwa ini adalah ukuran atau indikator yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menentukan apakah seseorang itu mulia, berharga, terhormat atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Berharga tidaknya kalian manusia dan jin itu tergantung ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau merujuk salah satu surat dalam Al-Qur'an tentang ukuran-ukuran takwa, barangkali kita bisa menengok kepada surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Di situ ada 5 ukuran orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah beriman terhadap yang gaib. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian yang keempat, mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian yang kelima, mereka yakin akan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Orang-orang yang memiliki ciri yang 5 itu dijanjikan oleh Allah akan selalu mendapat petunjuk, dan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu lanjutan surat Al-Baqarah ayat yang nomor 5. Jadi nampaknya petunjuk Allah itu hanya datang kalau kita punya 5 ciri. Kalau 5 ciri itu enggak ada pada diri kita, barangkali agak susah kita akan dapat petunjuk. Kemudian jamaah Jumat rahmatullah, 5 indikator atau ciri tadi itu nampaknya harus melibatkan seluruh komponen kita sebagai manusia, karena di situ ada unsur hati, ada unsur akal pikiran, kemudian ada unsur tubuh, dan juga ada unsur harta. Jadi kalau bicara tentang beriman terhadap yang gaib, ini barangkali lebih pada kerja hati, karena sesuatu yang gaib itu tidak bisa dilihat dengan mata. Yang kedua, menjalankan sholat. Ini barangkali melibatkan hampir semua komponen dari manusia, karena dalam sholat itu ada aspek ketundukan, dan kalau kita bicara ketundukan itu merupakan kerja hati. Kemudian ada unsur kita sebaiknya memahami makna apa yang kita baca. Itu adalah tugas dari akal pikiran kita untuk bisa memahami apa yang kita baca. Dan ada unsur tubuh, karena ada gerakan-gerakan yang disyaratkan dalam sebuah ibadah sholat. Kemudian berinfak. Berinfaknya itu hanya sebagian disebutkan tadi ya. Berinfak dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Terus saja kalau kita berinfak, di situ ada unsur harta, tetapi juga mestinya ada unsur hati di dalam berinfak itu. Karena barangkali kalau infaknya itu untuk keperluan derma gitu ya, maka harus ada unsur empati ketika kita melakukan infak itu. Infak yang lain mungkin bertujuan untuk syiar Islamiyah. Kalau syiar Islamiyah barangkali aspek hatinya itu harus ada aspek antusias. Jadi berinfak tidak sekedar hanya melibatkan harta, tetapi juga kadang kita harus memainkan hati kita supaya berempati terhadap yang kita berikan ketika kita memberikan derma. Dan ada aspek antusiasme kalau kita sedang berinfak untuk keperluan
ajaran Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat terkait dengan iman kepada kitab. Ini melibatkan akal pikiran tentu saja, karena kita dituntut untuk bisa membaca, bisa memahami artinya, bisa mengkaji maknanya. Namun juga harus melibatkan hati, karena kita sedapat mungkin itu bisa tersentuh ya, ketika kita membaca atau bahkan mendengar orang lain membaca Al-Quran. Ini kan bukan masalah kemampuan akal pikiran, tetapi juga masalah hati. Dan nanti ketika kita mengamalkan apa-apa yang ada di Al-Quran, itu melibatkan perilaku fisik tubuh kita. Kemudian yang terakhir terkait dengan kehidupan akhirat, ini juga akan melibatkan hati dan barangkali unsur akal pikirannya cukup kuat. Barangkali kita bisa menggunakan pendekatan teori nilai untuk mencoba memahami keimanan terhadap akhirat ini. Dalam teori nilai, sesuatu yang bernilai itu akan tetap bernilai kalau kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Dan kesempatan untuk memanfaatkan itu kalau kita punya harapan, dan harapan itu muncul kalau masih ada waktu dan kalau masih ada kesempatan. Contoh mudahnya, kalau kita punya tiket kereta api, itu barangkali bernilai, tapi dengan syarat waktu yang tertulis di tiket itu belum terlewat dari keberangkatan kereta api, dan kita punya waktu untuk ke stasiun sebelum keretanya berangkat. Kalau syarat yang dua itu tidak terpenuhi, maka tiket itu hangus dan menjadi tidak ada harganya. Nah, akhirat itu kurang lebih kita bisa analogkan seperti itu. Jadi orang yang punya pengharapan bahwa nanti setelah meninggal itu masih ada kehidupan, maka dia berarti punya harapan bahwa amal-amalnya itu akan berharga. Sementara orang yang tidak percaya, ya pokoknya sudah meninggal selesai, maka dia tidak punya harapan. Untuk apa beramal kalau nantinya hanya hangus seperti tiket tadi. Jadi kita percaya kepada akhirat itu fungsinya sangat penting, karena dengan percaya terhadap akhirat, maka kita menjadi yakin bahwa amalan-amalan kita itu berharga. Itu barangkali terkait dengan kepercayaan atau iman terhadap hari akhir. Jamaah yang berbahagia, kembali ke derajat takwa. Jadi memang kalau kita ingin mencapai derajat takwa yang tertinggi, maka mau tidak mau kita harus melibatkan seluruh komponen kita sebagai manusia. Ada unsur hati, ada unsur akal, ada unsur tubuh, dan itu akan menentukan derajat ketakwaan kita. Karena kalau kita tidak memakai itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang disinggung dalam surat Al-A'raf 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami isi neraka jahanam itu dengan banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak memakai hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak mau melihat karunia-karunia Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan
ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, tetapi justru lebih jelek lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan hati dan pikiran kita untuk menjaga iman, kekuatan hati dan badan kita untuk beramal soleh, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia karena ketakwaan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin.